Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kesempatan hidup hingga ke akhir daripada bulan Sya'ban ini. Allah berikan kesehatan kepada kita. Dan yang paling terbesar tentunya adalah Allah masih menitipkan iman kepada kita. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim dan muslimah, dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjelaskan kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Para sahabat dan salafus soleh, mereka merindui bulan Ramadan sampai beberapa bulan sebelumnya. Ada beberapa kemuliaan di bulan Ramadan. Saya catat sedikitnya ada 8, tapi karena sebagai muqaddimah saya ucapkan secara singkat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan permulaan daripada Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa dari 12 bulan, maka dengan dipilihnya bulan Ramadan di antara 11 bulan lainnya menunjukkan akan kemuliaan bulan Ramadan itu. Kemuliaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sediakan satu malam yang istimewa, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh telah datang kepada kalian bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang ia adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata. Lail yang artinya adalah malam, dan Qadar. Qadar memiliki 2 makna. Makna yang pertama dari Qadar adalah mulia. Jadi malam itu adalah malam mulia di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang beribadah di malam itu. Tapi qadar makna yang kedua juga adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena malam itu malaikat berbondong-bondong turun ke dunia untuk kemudian mencatat dan melihat apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu atau malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan yang ketiga adalah di bulan Ramadan, dan hanya di bulan Ramadan disyariatkan lebih khusus tentang i'tikaf. Ya. Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul, beliau pernah mengasingkan diri berada di Gua Hira, ya, melihat bagaimana kondisi kota Mekah yang tidak sesuai dengan apa yang beliau yakini, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tabiat beliau. Tapi setelah beliau dilantik menjadi Rasul, cara seperti ini tidak lagi dibenarkan. Bagaimana seorang muslim atau muslimah kemudian mengasingkan diri dari masyarakatnya dikarenakan mungkin kemaksiatan dan kemungkiran yang dihadapinya. Tapi walaupun hal ini sudah ditiadakan, maka disyariatkan bagi kita muslim dan muslimah
dalam 1 tahun disediakan apa yang disebut dengan i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan engkau sedang berada dalam keadaan iktikaf di masjid. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, Aisyah menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tradisi, beliau iktikaf di 10 malam yang terakhir hatta yatawafahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Yang keempat, kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Dalam hadis sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud daripada pintu surga dibuka artinya adalah kecenderungan manusia di bulan Ramadan Allah jadikan kecenderungannya baik. Yang tadinya mudah emosi, yang tadinya mudah kemudian terpancing, di bulan Ramadan kemudian dia mendadak menjadi lebih sabar. Di bulan Ramadan auranya kita ingin melakukan kebaikan, ingin banyak baca Quran, ingin bersedekah, ingin akrab dengan anak-anak yatim dan orang miskin. Jadi kembali bahwa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, dan di antara maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita cenderung untuk melakukan kebaikan. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, tema yang dimintakan kepada saya adalah bulan Ramadan adalah bagaimana kita membangun ketakwaan dan juga menjalin ukhuwah di antara kita. Yang pertama adalah apa itu takwa? Takwa dari kata-kata waqa, yaqi, wiqayah, yang mengandung beberapa arti, yaitu yang pertama menjaga diri, yang kedua melindungi, sikap waspada dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbahaya dan dapat mencelakakan. Jadi secara akar katanya takwa itu adalah menjauhkan diri, waspada, hati-hati terhadap yang akan mencelakakan diri kita. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama kemudian menjelaskan tentang takwa itu. Tapi yang lebih menarik adalah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain pernah bertanya, wahai Umar, apa pengertian takwa itu? Umar kemudian balik bertanya kepada sahabat tersebut, pernahkah engkau berjalan dalam keadaan yang gelap, jalanan itu penuh dengan duri? Jawab sahabat ini, pernah. Apa yang kau lakukan? Kata sahabat ini, aku akan berhati-hati. Umar kemudian mengatakan, itulah yang namanya takwa. Seorang ulama di Timur Tengah, beliau mengatakan bahwa dari apa yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab, maka yang namanya takwa adalah kita berjalan di jalan kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian. Karena jalan kehidupan kita ini penuh dengan duri, yaitu syahwat kita, penuh dengan duri, yaitu bagaimana godaan setan. Jadi kita menjalani jalan kehidupan dengan penuh kehati-hatian, khawatir kalau sampai kemudian terinjak dengan duri yang namanya syahwat, terinjak dengan duri yang namanya kemaksiatan. Itulah takwa. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat terlebih dahulu, mungkin ini bisa memotivasi kita, apa yang menjadi kemuliaan orang yang bertakwa. Ada cukup banyak, tapi saya pilihkan 4 atau 5. Yang pertama adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas inna rabbakum wahid, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu.
wa abukum wahid, dan ayah kalian yang pertama itu adalah satu, sama, yaitu Nabi Adam. Nabi SAW kemudian menjelaskan, la fadla li arabiyyin wala ajami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan, tidak ada istimewanya Arab dibandingkan dengan non-Arab kecuali karena takwanya. Wala li ahmar ala abyad, dan juga orang yang kulitnya merah, artinya putih, dan saking putihnya jadi seperti kelihatan merahnya. Wala aswad, dan juga dibandingkan yang hitam, illa bittaqwa, melainkan karena takwanya. Inilah hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pemuka-pemuka Quraisy ketika pertama kali Nabi dilantik menjadi rasul, mereka menolak hal ini. Kenapa demikian? Karena status sosial saat itu menjadi kata kunci siapakah yang lebih mulia di antara mereka. Bagaimana kebangsawanan gelar seseorang, bagaimana kekayaan seseorang. Datang Islam dan kemudian merubah hal itu semuanya. Dalam Islam yang Allah katakan mulia adalah yang bertakwa. Mereka berat untuk bisa duduk sama rendah dengan Bilal yang hamba, budak, hitam, ya. Mereka tidak bisa terima untuk kemudian duduk sama rendah dengan Suhaib bin Sinan yang berasal dari Romawi. Tapi Islam kemudian menggerus ini semua, bahwa kemuliaan dalam Islam bukanlah materi, bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur daripada status sosial, tapi diukur dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kaya, seseorang yang memiliki status sosial tinggi, ketika tidak memiliki ketakwaan, maka hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, itu rendah dibandingkan mereka yang beriman. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan rezeki. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Lail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta, memberi, berbagi, berkontribusi untuk Islam ini, dia mengeluarkan hartanya untuk Islam, dia mencurahkan waktunya untuk agama ini, dia kemudian mengeluarkan fikiran dan ide dia bagaimana agar Islam kemudian bisa lebih berkembang, bisa lebih bermartabat. Wattaqo, dan juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini, membenarkan dengan al husna yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya menuju kemudahan. Ada saja jalan keluarnya, mudah jalannya. Kita lihat bagaimana dirinya, dia ada masalah juga, tapi karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya menjadi sangat tentram, nyaman, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kemudahan atas kesulitan yang dia hadapi. Dalam surat At-Talaq ayat kedua bahkan sampai ayat ketiga, dengan gamblang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Kita hidup pasti menghadapi masalah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan begini, setiap kita akan sampai kepada titik kulminasi problem. Jadi kita punya masalah, tapi kita bisa selesaikan. Kita punya masalah, mungkin kita punya uang bisa kita selesaikan. Kita punya masalah, mungkin kita punya sahabat bisa kita selesaikan. Tapi kata beliau, kita akan sampai kepada puncak dari masalah. Bagaikan gunung, kita berada di puncaknya. Kata beliau, ketika kita sampai kepada puncak masalah, titik kulminasi problem, dan saat itu kita merasa tidak ada yang bisa kita harapkan dan kita andalkan, nggak berlaku uang yang kita miliki, tidak bisa koneksi yang kita punyai. Beliau mengatakan pada saat seorang hamba berada pada puncak masalah, kemudian dia mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka grafiknya berbeda. Kalau tadi bagaikan dia berada di puncak gunung, maka pada saat dia kemudian ingat dan berdoa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan yang sangat-sangat luasnya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebenarnya hadirin hadirat maaf, banyak sekali momen yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki dari apa yang tidak kita sangka. Cuma sayangnya kita jarang menggunakan waktu untuk berkontemplasi. Oh iya ya, alhamdulillah betapa banyaknya Allah memberikan rizki kepada kita. Siang ini saja kita belajar, menambah ilmu, menambah keimanan. Subhanallah, sebelum zuhur ada snacknya, ya. Habis zuhur ada makan siangnya. Mudah-mudahan semua dana yang dikeluarkan menjadi berkah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita belajar, nambah keimanan. Ruangannya AC, subhanallah, ya. Tidak sedikit di tempat-tempat yang lainnya, sambil kemudian bising karena area parkir dan lain sebagainya. Kita bersyukur atas nikmat ini semuanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Bagaimana Ramadan saya lihat, bagaimana tadi penceramahnya, subhanallah, ya. Kita bisa menimba ilmu dari orang-orang yang luar biasa. Jadi kembali bahwa kemuliaan yang kedua bagi orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan kemudahan. Allah akan lapangkan rezeki kita. Yang ketiga adalah mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memadorotkan kalian, tidak akan mencelakakan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Ya. Ada orang yang merasa terusik dengan kejujuran kerja kita. Ada orang yang merasa terusik dengan kesolehan kita. Mereka kemudian membuat berbagai macam cara. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yakinlah itu tidak akan bisa mencederai kepada orang-orang yang bertakwa, kecuali tentunya kalau sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bersabar, bagi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan, ya. Saya pernah bercerita tentang bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, ketika digoda oleh istri Al-Aziz, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, sebagaimana yang Allah ceritakan dari mulai surat Yusuf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat itu, kata Imam Ibnul Qayyim, ada 6 kondisi yang dialami oleh Nabi Yusuf saat itu, yang kalau kita mengalaminya belum tentu kita selamat dari godaan itu. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, ketika Nabi Yusuf digoda, yang pertama adalah beliau seorang laki-laki tulen, ada ketertarikan dengan lawan jenis. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri Al-Aziz, beliau usianya sangat-sangat remaja. Remaja biasanya fantasinya kemana-mana, khayalannya kemana-mana. Semakin bertambah umur, ya, melihat bagaimana fisik, melihat bagaimana uban di rambut, kayaknya udah gak kepikiran yang begitu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam usianya remaja. Yang ketiga adalah, kata Imamul Qayyim, Nabi Yusuf itu berada dalam perantauan, ya. Beliau dengan ayahnya sebelumnya tinggal di Palestina, tapi karena dibuang oleh saudaranya, kemudian ditemukan oleh sebuah kafilah dan dijual, dibawalah ke Mesir. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berada dalam perantauan sering merasa terbebas dari beban psikologis, ya. Di kampung dia anak kiai, merantau ke Jakarta, rambutnya gondrong, pakai celana robek-robek, merasa bebas dari beban psikologis. Padahal kalau dia pulang ke kampung, dipanggilnya Gus, anak kiai, mungkin ada sebagian yang cium tangan sampai bolak-balik. Tapi ketika merantau, kuliah, merasa bebas dari beban psikologis. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam perantauan. Yang keempat, kondisi yang dihadapi oleh Nabi Yusuf adalah istri Al-Aziz begitu pengen menggoda Nabi Yusuf.
Makanya dalam ayatnya juga dikatakan wa ghallaqatil abwab, ghallaqa. Ya, mengunci dalam bahasa Arab sebenarnya cukup dengan ghallaqa. Tapi di situ ditambahkan satu huruf lam yang satu sukun sehingga kemudian dirubah menjadi syaddah, ghallaqa. Dalam ilmu tafsir dikatakan ziyadatul mabna tufidu ziyadatal makna. Penambahan huruf itu menunjukkan adanya penguatan makna. Jadi bukan cuma sekedar dikunci, tapi istri Al-Aziz memastikan semuanya aman. Ya. Zaman dulu apalagi belum ada fingerprint, belum ada buka kunci macam-macam. Biasanya di depan pintu para pejabat itu ada penjaganya. Zaman dulu belum ada kemudahan bagaimana pendingin ruangan. Biasanya di dalam ruangan orang-orang besar saat itu akan ada dayang-dayang yang mengipasi. Maka para ulama mengatakan itu semua oleh istri Al-Aziz sudah diminta keluar untuk kemudian meyakinkan kondisi aman. Yang kelima kata Imam Ibnul Qayyim, biasanya ada orang yang tidak mau melakukan maksiat, cuma ini bosnya yang ngajak, atasan yang ngajak. Sering orang merasa tidak mampu mengelak dari kemaksiatan, tidak mampu mengelak dari perbuatan kemungkaran karena atasan, karena bos. Banyak juga yang beralasan karena sistem, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, hubungan Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz itu bukan hubungan antara majikan dengan bawahan. Apa hubungannya? Lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Karena suami dari wanita ini sudah membeli Nabi Yusuf. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi Yusuf secara psikis diajak oleh seorang wanita yang mana suaminya sudah membeli dirinya. Sekarang mengajak untuk berzina. Yang keenam kata Imam Ibnul Qayyim adalah kondisi yang dihadapi Nabi Yusuf saat digoda oleh istri Al-Aziz itu adalah istri Al-Aziz seorang wanita yang rupawan. Berat memang, ya. Kalau 6 ini ada pada diri kita, kata Imam Ibnul Qayyim, belum tentu kita selamat dari godaan seperti itu. Yang menggodanya cantik, atasan, ya. Kita lagi muda-mudanya, kita dalam perantauan, ya. Bisa dengan alasan ya kepaksa, ya. Tapi dinikmati kepaksa itu, innalillahi. Ya. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah tentu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 153, ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau untuk meraih ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, definisinya kita sudah tahu. Bagaimana Umar menjelaskan tentang takwa itu kita sudah tahu. Kemuliaannya kita tahu. Bagaimana kemudian kita membangun ketakwaan itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Bagaimana dengan ilmu? Bagaimana dengan pengetahuan akan agama ini? Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faham akan agama, ya. Jadi beribadah karena ilmu ini akan menjadikan kita dekat kepada takwa. Tapi kalau kemudian tanpa adanya ilmu, khawatir yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbuat, ya. Ini sekedar anekdot, sekedar joke, tapi bisa kita ambil pelajaran. Ada 2 orang lagi mabuk, ya. 2 orang lagi mabuk. Sampai pagi mereka begadang, mabuk lagi. Azan subuh berkumandang, ya. Ada satu temannya entah kenapa, ya. Hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, dia kepengen sholat. Cuma di masjid orang udah pada selesai sholat. Dia sholat, namanya mabok, sholat subuh 3 rakaat. Dia melo-melin sama orang. Lo dasar mabok, sholat subuh 3 rakaat. Besokannya 2 orang ini mabok lagi. Cuma temennya yang satu pas subuh dia mau kayak temen yang sebelumnya. Dia mau ke masjid, ditanya sama temennya yang kemarin dia omel-omelin di masjid. Lu mau sholat subuh ntar berapa rakaat? 2. Gua aja 3 kemarin diomelin, apalagi lo 2 katanya gitu. Ini kan orang yang tidak ada ilmu, ya. Jadi yang itu diomelinnya karena dia mabok.
3 rakaat, bukan karena jumlahnya 3 nih 2 dia diomelin ya. Jadi hadirin bahwa kembali itu sekedar joke ya. Yang pertama adalah kita kalau nasihatin orang jangan di depan umum. Yang kedua, jangan dalam kondisi yang tidak siap untuk menerima nasihat dari kita. Yang ketiga, kalau pelajarannya buat kita adalah ilmu dan pengetahuan akan agama itu penting dalam beribadah. Ya. Yang tadi nggak tahu dia disalahin, kirain karena jumlah rakaatnya. Ya. Jadi pas temennya mau sholat subuh 2 rakaat, padahal bener diomelin. Gua aja kemarin 3 diomelin, apalagi cuma 2 katanya. Nah, ini kan ilmu. Ya. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua adalah bagaimana untuk meraih ketakwaan dengan komitmen dalam beribadah. Subhanallah. Kata-kata komitmen ini memang berat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi buat takwa diantaranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah shaum. Allah Subhanahu wa taala jelaskan targetnya itu adalah untuk menjadi kita bertakwa. Jadi dengan komitmen dengan ibadah, hadirin khotal iman rahimakumullah, itu bisa menjadikan diri kita itu bertakwa dan tidak sekedar dengan yang wajib, tapi ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Ya. Salat saja misalkan, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada 4 kategori orang yang salat. Ada orang yang sholat, tapi sebagian besar dari sholatnya itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sholat 4 rakaat ya, mohon maaf, kita harus jujur, ada di antara kita dari 4 rakaat nggak nyampe 25% itu ya, ingat kepada Allah. Sisanya tuh banyak lalai. Yang muap, yang ingat makan siang lauknya apaan ya? Ya, kayaknya bebek gitu ya. Kotaknya hijau gitu ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setan paling pintar ya. Ada 3 jenis godaan setan pada saat seseorang itu sholat ya. Yang pertama adalah mengantuk ya. Yang kedua adalah sakit perut ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang ketiga adalah lupa ya, lupa. Apalagi maaf kalau menjadi makmum ya, namanya diboncengin, itu seringnya kan kemudian gak ingat atau udah tahiyat lagi gitu ya, atau udah sujud lagi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi kembali sholat seorang hamba ada 4 kategori, dan kebanyakan hampir rata-rata tidak bisa full 100% khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah ya. Begitu juga dengan kewajiban harta. Jangan hanya sekedar membayar zakat, itu memang sudah menjadi kewajiban kita. Para ulama mengatakan, seseorang tidak dikatakan dermawan kalau hanya mengeluarkan zakat. Kenapa? Memang itu kewajiban. Seseorang itu akan dikatakan dermawan kalau dia menyedekahkan hartanya, artinya mengeluarkan lebih dari apa yang menjadi kewajiban dia dalam bentuk sedekah, dalam bentuk santunan dan lain sebagainya. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, nah ini dia, jangan lupa doa ya. Untuk bisa kemudian kita bertakwa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, Allah yang menjadikan kita siang ini semangat, sore mungkin kita akan lemes lagi buat beribadah ya. Allah yang menjadikan kita awal Ramadan semangat, tapi kemudian pertengahan Ramadan mulai agak goyang-goyang, akhir Ramadan sibuk, yang sibuk mau mudik, yang sibuk nyari pembantu dan lain sebagainya. Subhanallah ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengajarkan dalam doa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menjadi zat yang kita minta agar menetapkan ketakwaan itu. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku minta yang pertama adalah hidayah ya. Yang kedua adalah ketakwaan. Yang ketiga adalah ifah. Ifah itu bagaimana menjaga diri dari hal yang syubhat, menjaga diri dari apa yang menjadikan orang berprasangka. Dan yang terakhir adalah wal ghina, artinya adalah hati yang kaya, hati yang puas. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang Allah berikan harta banyak, tapi hatinya tidak merasa kaya, hatinya selalu kurang saja ya.
Hadirin khotal iman rahimakumullah, doa lain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya, sucikan jiwa kami, Engkau adalah zat yang sebaik-baiknya yang mensucikan kami. Yang berikutnya, bagaimana bisa bertakwa? Nah, ini dia penting, bergaul dengan orang yang bertakwa, bergaul dengan orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari tanda petik agama temannya, perangainya gimana. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia bergaul. Kalau orangnya begini, ya paling tidak persahabatan itu bisa mencuri tabiat seseorang. Yang tadinya kemudian biasa aja, kalau kemudian ke masjid bahasanya jadi aneh, ente, keluar dikit jadi lo gue lagi. Jadi pengaruh. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa bergaul ini bisa menjadikan kita semakin berada dalam keadaan bertakwa. Yang berikutnya, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini bersungguh-sungguh. Kalau bahasa kasarnya dipaksain, untuk kemudian bisa komitmen dengan ibadah. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, saya yakin ketika kita ingin beribadah pasti terjadi perang batin. Mau datang saja ke acara tarhib, walaupun sudah dikasih tahu, tapi pasti terjadi perang batin. Nanya lagi, yang ngisi entar siapa? Itu yang biasa ngajarin ilmu hadis Ustaz Agus. Ya nggak ngetop ustadznya. Terjadi perang batin, pasti begitu. Mau baca Quran padahal aplikasi Quran udah dimudahkan ada di handphone, tapi terjadi perang batin. Lihat dulu WA apa enggak ya? Lihat dulu Facebook apa enggak ya? Pasti terjadi perang batin. Mau sedekah saja terjadi perang batin. Yang merah apa yang biru? Apalagi godaannya, waduh, masya Allah, yang biru aja deh, anak-anak mau liburan, begitu yang biru aja deh, udah mau Ramadan, harga pada naik, pasti terjadi perang batin. Makanya saya katakan perlu bersungguh-sungguh. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya adalah memang harus dipaksakan. Jadi doanya selain tadi doa yang ma'thur dari Nabi, mau doanya ditambah, Allahumma paksain, memang begitu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah oleh kamu apa yang telah kami berikan kepada kamu biquwatin, dengan kuat. Kata-kata dengan kuat di sini para ulama mengatakan, di antara sahabat Ibnu Abbas adalah dengan sungguh-sungguh. Artinya apa yang sudah Allah firmankan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini di antara yang terakhir adalah bagaimana agar kita senantiasa bisa membangun ketakwaan, jangan tenggelam dengan hal yang mubah. Hal yang mubah itu artinya adalah yang boleh. Makan boleh, minum boleh, tidur boleh, bercanda boleh, tapi jangan sampai tenggelam berlebih-lebihan dengan yang boleh. Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa sampai dia meninggalkan apa yang tidak ada masalah sebenarnya, nggak berdosa, khawatir jadi dosa. Bercanda jangan sampai berlebihan. Awalnya memang boleh, tapi perlu kita kurangi. Jangan sampai kemudian yang boleh ini menjadikan kita kepleset lidahnya, akhirnya menjadi hal yang tidak boleh, melukai orang. Bercandanya kemudian bagaimana menghina agama, jadi menghindari hal-hal yang boleh, khawatir jatuh kepada hal yang tidak dibolehkan. Paham ya? Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang terakhir, apa hubungannya tema kita tentang takwa dan menjalin ukhuwah? Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jazahul khairan kepada yang baca Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan ketika pembukaan sebelum zuhur
menggandengkan surat Ali Imran ayat 102 dengan ayat 103. Di ayat 102 adalah perintah Allah untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa. Lihat bagaimana ayat ketiga Allah memerintahkan. Pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 makna tali Allah bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi ternyata takwa ini menguatkan ukhuwah. Coba deh kalau kita rajin beribadah, ya, maka kita akan senang dengan orang baik, ya. Kita akan simpati dengan orang baik. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika ketakwaan itu sedang bermasalah dari hati kita, kok kayaknya kesel sama orang baik, ya. Ngelihat orang sholat, dia mah cari muka mata saya, masya Allah. Kenapa hatinya? Ya. Melihat orang mengamalkan sunnah, bawaannya sewot aja. Ada apa sama orang ini? Ya. Jadi mestinya orang yang bertakwa itu dia akan bisa semakin kuat untuk menjalin ukhuwah. Senang lihat orang lain baik, alhamdulillah. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, semestinya para ulama mengatakan ketika menafsirkan 2 ayat ini bahwa at-taqwa yuqawwi ar-rabtul ukhawi. Bagaimana ketakwaan itu menguatkan ikatan ukhuwah satu dengan yang lain. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang berkasih sayang, suami, istri, anak, orang tua, teman, ya. Itu pada hari kiamat mereka bisa menjadi musuh satu dengan yang lain. Apa artinya musuh? Mereka lempar tanggung jawab. Anak mengatakan, saya dulu di dunia gak pernah dididik sama ayah saya, maka saya seperti ini. Sang ayah akan menjawab, enggak, kan udah dimasukin TPA, ya. Udah sekolahnya sekolah Islam, ya. Mereka akan berbantah-bantahan, bermusuhan. Lihat, siapa yang Allah kecualikan? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa gak akan bermusuh-musuhan, ya. Karena mereka menyembah Tuhan yang sama. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, kalau bukan karena waktu saya akan perpanjang, tapi saya nambah sedikit saja, yaitu ranjau-ranjau dalam berukhuwah. Ibarat ranjau, ya. Sebenarnya ada 2 slide lagi, ya, tapi belum saya buatkan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagaikan ranjau, kalau dipijak dia akan kemudian menghancurkan mereka yang menginjaknya. Ranjau yang pertama dalam berukhuwah adalah dosa, ya, berbuat dosa dan kemaksiatan. Seorang tabi'in, beliau pernah berpesan begini, kata beliau, idza wajadta li akhika jafaan fadzalika li dzanbin ahdatsahu fatub ilallahi wastaghfir li dzanbik. Kalau engkau mendapatkan kok hubungan kita sama teman ini garing banget, ya, kayaknya hambar, padahal dulu kayaknya begitu hangatnya, ya. Kata beliau, fadzalika lidzanbin ahdatsahu, bisa jadi itu karena dosa yang kau lakukan. Fatub ilallah, maka bertaubatlah kepada Allah, wastaghfir lidzanbik, dan beristighfarlah dari dosa kalian. Jadi kadang kita melakukan dosa yang orang tidak tahu. Tapi jangan salah, Allah memang tidak memberikan hukuman langsung kepada kita. Tapi para ulama mengatakan di antara dampak dosa yang kita lakukan adalah hubungan dengan teman itu menjadi kering, hambar, mudah kesinggung. Ustadz ceritanya apa, kita sih di hati kayaknya kita mulu yang kecemes nih, gitu ya. Padahal mah nggak nyinggung siapa-siapa saya itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi dalam berhubungan interaksi kok kayaknya, lihat Mbak lihat nggak tadi dia, kayaknya senyumnya ngejek deh, astagfirullahaladzim. Biasa padahal, ya. Jadi yang sakit mungkin hati kita karena dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan di antara kita, di antara karyawan kok jadi gak nyaman, ya. Mungkin karena dosa yang dilakukan. Beliau mengatakan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristighfar. Ranjau yang kedua, biar cepat aja, adalah, ya, ranjau yang kedua adalah ada niat yang tercampur bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya, ngedeketin dia karena punya adik perempuan. Ya. Nggak taunya udah dijodohin sama orang, udah kemudian pisah pertemanan. Itu karena niatnya kecampur, tidak semuanya karena Allah. Ya, hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, saya kira demikian, dan tadi sudah disampaikan selamat untuk beribadah bulan Ramadan ya. Insyaallah kita akan berjumpa setelah hari raya, karena nanti malam juga saya akan take off ke Australia. Ini sebenarnya betul-betul rayuan luar biasa dari panitia. Saya hari ini sore akan take off ke Australia berdakwah di sana. Tapi sekali lagi bahwa saya mengucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala dan maghfirah di bulan Ramadan. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.